Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Oke, sekarang kita kembali bertemu lagi untuk pertemuan keempat mata kuliah manajemen strategik. Ya, tetap seperti biasa kita masih tetap kuliah daring, gitu kan ya teman-teman ya. Dan ini semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, ya tetap semangat gitu ya. Oke, untuk pertemuan keempat ini saya share screen dulu. Nah, kita akan bicara banyak itu mengenai para pengambil keputusan strategik. Jadi ada apa? Ada yang namanya level direksi, kemudian juga ada yang namanya apa top level management, gitu kan? Dan juga bagaimana corak dari manajemen strategik ini seperti itu, gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk siapa sih itu direksi, definisinya apa, kemudian bagaimana tata cara pengangkatannya, penggantian, kemudian juga pencalonan direksi dan juga apa wewenang mereka, tanggung jawab mereka seperti apa, tugas dan bagaimana pemberhentian dari direksi itu sendiri gitu. Jadi ada undang-undang yang mengatur semuanya gitu kan ya. Kemudian juga mengenai manajemen puncak atau top level management, siapa saja sih yang masuk ke dalam top level management dan juga bagaimana corak dari manajemen puncak ini gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat undang-undang. Jadi kalau menurut undang-undang apa? Undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 5 itu mengatur mengenai perseroan terbatas. Jadi atau disingkat dengan PT atau undang-undangnya juga sering disingkat dengan namanya UU PT. Jadi Undang-Undang Perseroan Terbatas gitu ya. Nah, kalau dalam undang-undang ini dijelaskan sini pengertian dari direksi itu adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, gitu kan ya. Jadi organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar gitu. Oke. Nah, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat 1 dan 2, direksi ini menjalankan pengurusan perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan gitu. Kebijakan yang dipandang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam UU PT dan atau anggaran dasar. Jadi pengangkatan direksi ini ya pasti ya harus harus sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan mengangkat pengangkat direksi gitu kan atau anggota direksi. Tuh. Walaupun dalam beberapa prakteknya bahkan mungkin ya karena mungkin itu perusahaan keluarga gitu ya. Jadi akhirnya ya misalnya ya ayahnya yang tadinya sebagai owner, direktur karena mungkin karena lain dan satu hal misalnya apa wafat atau mungkin karena berhalangan tetap ya akhirnya yang menggantikan ya anaknya yang mungkin yang belum punya yang belum punya belum punya pengalaman sama sekali dalam industri yang dimaksud gitu dan ini akan sangat fatal bagi perusahaan gitu kan ya ya karena apa ya karena sayang kan jadi orang tuanya yang sudah bersusah payah membesarkan perusahaan gitu yang orang tuanya atau ayahnya sudah yang berkecimpung di bisnis dan berusaha untuk mengenalkan perusahaannya, mengenalkan produknya dan kalau memang anaknya memang belum punya pengalaman ya memang akan sangat baik kalau ke level pucuk pimpin ini diserahkan kepada para profesional lainnya gitu yang lebih mumpuni gitu kan ya. Jadi pernah ada kejadian seperti ini gitu loh. Oke, next. Jadi pengurusan perseroan itu wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan iktikat yang baik dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi menurut Undang-Undang Pasal 97 Ayat 2. Jadi sini sudah dijelaskan bahwa ya semua anggota direksi itu harus memiliki iktikat yang baik dan memiliki rasa tanggung jawab gitu kan ya. Jadi tidak ada yang namanya penyelewengan, tidak ada yang namanya kesewenang-wenangan gitu. Jadi semuanya harus mempunyai rasa tanggung jawab gitu ya. Oke, direksi perseroan itu terdiri dari satu orang anggota direksi atau lebih gitu kan. Jadi direksi perseroan itu terdiri dari satu orang anggota atau lebih gitu kan ya.
Ini menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat 3. Memang nih hafalan ya, jadi kalian harus tahu. Jadi sebenarnya sudah ada undang-undangnya yang mengatur pengangkatan, kemudian juga penunjukan dari dan juga bahkan pemberhentian dari anggota direksi gitu ya. Oke, next. Namun, jika jenis perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat atau perseroan terbuka yang wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. Jadi ini menurut UU PT pasal 92 ayat 4. Menurut UU PT pasal 92 ayat 5, keputusan direksi terdiri atas 2 anggota atau lebih yang ditetapkan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau RUPS gitu kan ya. Jadi untuk pengangkatan direksi, jadi itu ditetapkan juga berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham gitu ya. Jadi para pemegang saham ini berkumpul kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi direksi atau anggota direksi gitu. Pembagian tugas dan wewenang dari anggota direksi itu ditetapkan berdasarkan keputusan direksi UU PT pasal 92 ayat 6. Oke. Menurut UU PT pasal 107 dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri anggota direksi, tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong, dan pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan secara sementara. Jadi di pasal 107 ini sudah ada aturannya bahwa yang mengenai misalnya kalau bagaimana anggota direksi ini mundur dari jabatannya gitu kan ya. Kemudian tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong mungkin ya karena mungkin karena berhalangan hadir atau mungkin ya tadi seperti misalnya ya wafat atau mungkin berhalangan tetap gitu ya mungkin karena sakit gitu ya tidak bisa bekerja. Ini sudah ada aturannya. Dan juga pihak yang berwenang untuk menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal di mana jadi semua anggota direksinya itu berhalangan atau diberhentikan secara sementara gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi anggota direksi. Yang pertama adalah orang yang memiliki kecakapan. Jadi maksudnya kecakapan untuk melakukan perbuatan itu, jadi yang tahu mengenai hukum-hukum. Jadi misalnya hukum pertama untuk hukum dalam bidang bisnis law, kemudian juga mengetahui bagaimana industrinya di situ, hukum yang berlaku di industrinya gitu kan ya. Ya kan, semua itu dia harus bisa menguasai gitu, dan juga pastinya orang yang mengerti mengenai seluk-beluk di industri yang bersangkutan gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 93 ayat 1 ada syarat pengecualian bagi calon anggota direksi jika dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya pengangkatannya, dari 5 tahun sebelum pengangkatannya itu pernah dinyatakan pilot, ya kan? Jadi perusahaannya yang dipimpin oleh direksi ini dalam kurun 5 waktu itu sebelum pengangkatannya itu dinyatakan pilot gitu ya, yang pertama. Lalu yang kedua, menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah, yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot. Jadi sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris gitu ya, misalnya komisaris utama ataupun ataupun juga anggota dewan komisaris, ya kan, dia dinyatakan bersalah karena perusahaannya itu pilot gitu loh, misalnya dinyatakan pilot atau mungkin digugat pilot dan gugatannya itu menang gitu, jadi jadi dia dinyatakan bersalah gitu ya. Lalu yang ketiga, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Ya kan, jadi kalau misalkan ada anggota direksi yang sebelum 5 tahun, dalam jangka 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah mungkin dia melakukan kejahatan gitu ya, atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Misalnya mungkin dia melakukan
kasus suap gitu ya, gitu kan, ataupun juga dia menggelapkan uang negara atau membantu menggelapkan keuangan negara, itu juga bisa itu ya tidak bisa diangkat sebagai direksi gitu kan ya. Nah, kemudian jadi di sini ketentuan persyaratan di atas itu wajib diberlakukan oleh semua perseroan terbatas. Tapi tidak menutup kemungkinan pula jika instansi teknis yang berwenang ingin memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, gitu kan ya. Gitu kan, misalnya gimana kalau misalkan dia tidak pernah melakukan tindak pidana, dia tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau bahkan juga merugikan sektor keuangan di negara kita, tetapi dia misalnya terkena misalnya kasus narkoba atau kasus narkotik, kira-kira apakah masih bisa diangkat sebagai anggota direksi, atau mungkin dia pernah melakukan tindak pidana lainnya, mungkin ya misalnya dia misalnya mabok-mabokan atau mungkin yang lainnya ya Pak. Nah, itu bisa nanti diberikan persyaratan tambahan menurut perusahaan. Itu disesuaikan, nanti dikembalikan kepada masing-masing perusahaan gitu kan ya. Oke, kemudian juga tata cara pengangkatan, penggantian, dan pencalonan direksi. Jadi tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan pencalonan anggota direksi ini diatur oleh anggaran dasar. Jadi ada Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat 4 gitu kan. Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi ini ditentukan berdasarkan dari rapat RUPS gitu ya, rapat RUPS gitu kan ya. Gitu. Oke. Sebentar. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nanti langsung aja ditanyakan kepada saya, langsung ditanyakan lewat grup, atau mungkin nanti kita bikinkan lagi Zoom untuk diskusi jika bisa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi share screen-nya. Oke, tadi ini sudah ya mengenai pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi ditentukan oleh keputusan dari rapat umum pemegang saham. Pengangkatan anggota direksi memiliki jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Jadi menjadi anggota direksi itu ya bisa ada masanya gitu kan, dan juga bisa diangkat kembali apabila memang masih dibutuhkan gitu ya. Ini berdasarkan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat 3. Untuk pertama kalinya pengangkatan anggota direksi ini diberlakukan oleh pendiri perseroan sesuai yang tertera dalam akta pendirian perseroan. Jadi ada undang dari menurut UPT pasal 94 ayat 2. Keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS gitu ya. Ini menurut UPT pasal 94 ayat 6. Jadi putusan RUPS yang menetapkan mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi itu berlaku sejak diketok palunya RUPS, dan RUPS itu selesai gitu kan ya. Jadi nanti jika terjadi adanya pengangkatan, penggantian, dan juga pemberhentian anggota direksi, jadi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat 7 ini, direksi perseroan wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak keputusan RUPS berlaku untuk dicatat dalam daftar perseroan. Jadi Kementerian Hukum dan HAM ya, Kemenkumham ya. Jadi harus dilaporkan kepada kementerian tersebut gitu ya. Di luar dari jangka waktu tersebut, Menteri berhak menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Ini ada aturannya. Jadi misalkan kalau ada penggantian direksi, itu jadi setelah penggantian direksi itu dalam jangka waktu 30 hari itu harus sudah ada surat pemberitahuan yang sifatnya tertulis kepada menteri gitu kan ya. Oke. Ini ya, sekarang kalau kita bicara mengenai wewenang direksi. Direksi itu memiliki wewenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Jadi misalkan kalau ada kasus tertentu, kalau misalnya apa ada dispute gitu ya, kalau ada apa ya kasus sudah dispute, jadi ini perseroan itu bisa memiliki wewenang untuk mewakili. Jadi direksi ini mempunyai kewenangan untuk mewakili perusahaan baik di dalam ataupun di luar dari pengadilan. Direksi yang berwenang untuk mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan hal lainnya dalam undang-undang dalam anggaran dasar. Di sini sudah dijelaskan pada UU PT pasal 98 ayat 2. Kewenangan direksi tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan dalam lain hal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu baik untuk itu, kemudian juga adanya anggaran dasar ataupun keputusan RUPS, gitu ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi juga memiliki wewenang dalam memberikan kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadi ini ada aturannya. Jadi direksi ini bisa mewakili perusahaan. Jadi direksi ini bisa menunjuk satu orang karyawan untuk mewakili perusahaan atau satu orang di luar dari anggota organisasi atau di luar dari perusahaan ya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Jadi dan jelas misalkan ada orang lain pihak ketiga yang yang mewakili perusahaan, dia harus memegang yang namanya surat kuasa gitu. Walaupun demikian, jadi ada pengecualian bagi anggota direksi yang akan mewakili perseroan. Pengecualian itu antara lain dalam pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 99 ayat 1. Jadi misalnya dalam hal terjadi perkara di pengadilan atau antara perseroan dengan anggota direksi yang direksi bersangkutan, atau ya misalnya anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Jadi ada konflik of interest, atau mungkin juga ya adanya perkara jadi di pengadilan antara perusahaan dengan anggota direksinya itu. Jadi itu bisa mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 99 ayat 1 ini. Gitu. Oke, next. Dalam keadaan seperti itu, maka yang berhak mewakili perseroan itu adalah anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingannya dengan perseroan. Jadi yang tidak memiliki conflict of interest gitu ya. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Biasanya kalau kondisi ini agak jarang sih, misalnya walaupun sangat se-ekstrem terjadi, sudah ada aturannya sudah ada undang-undang yang mengatur gitu kan ya. Oke. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 104, direksi juga tidak memiliki wewenang atas pengajuan pilot atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan dari RUPS gitu kan ya. Jadi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Oke, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang akan menggugat pilot, semuanya ada undang-undang yang mengatur. Jadi ini kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pilot tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut. Setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keseluruhan kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pilot tersebut dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan.
Jadi misalkan kalau misalnya jadi asetnya perusahaan itu sudah disita semuanya, ternyata masih ada kekurangan, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Jadi setiap anggota direksi itu secara tanggung renteng. Jadi masing-masing anggota direksi itu harus saweran dan beliau bertanggung jawab untuk membayar semua kewajiban yang belum terlunasi, gitu loh. Oke. Tanggung jawab direksi. Apa itu tanggung jawab direksi? Apa aja tanggung jawabnya? Yang pertama, dalam melaksanakan tugasnya, direksi bertanggung jawab pada rapat umum pemegang saham, gitu kan ya. Pertanggungjawaban direksi itu kepada RUPS merupakan bagian dari accountability pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Good Corporate Governance, gitu loh. Tanggung jawab direksi itu melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan. Jadi direksi itu punya tanggung jawab yang penuh yang melekat pada dirinya apabila perusahaan itu mengalami kerugian, gitu ya. Apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam melaksanakan tugasnya. Ini menurut UU PT pasal 97 ayat 3. Jika direksi terdiri atas 2 anggota atau lebih, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Itu menurut UU PT pasal 97 ayat 4. Nah, pengecualian terhadap tanggung jawab secara renteng anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atau tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, gitu. Ini tanggung jawab dari direksi. Oke, lalu sekarang tugas dari direksi. Tugas pokok direksi perseroan secara umum itu adalah pertama memimpin, mengurus, dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Jadi yang pertama itu adalah memimpin, mengurus, dan mengendalikan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Itu tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan. Jadi harus menguasai, harus bisa memelihara dan mengurus semua aset-aset perusahaan, gitu kan ya. Nah, lebih lanjut menurut UU PT pasal 102, jadi ini terkait dengan tugas direksi mengurus kekayaan perseroan, di mana direksi itu punya kewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS, persetujuan dari rapat pemegang saham untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan kekayaan perseroan sebagai jaminan hutang. Jadi semua aset-aset perusahaan itu dijadikan sebagai jaminan hutang, gitu ya. Kekayaan perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Jadi kekayaan perseroan ini maksudnya itu merupakan kekayaan yang jumlahnya itu lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sesuai dengan UU PT pasal 1 ayat 1, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya, yaitu yang pertama, membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Yang kedua, membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang dokumen perusahaan, serta memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan. Seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan. Jadi menurut UU PT pasal 100 ayat 2. Direksi dapat memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan dengan permohonan tertulis.
Ini menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 100 ayat 3. Kewajiban lain dari anggota direksi sesuai UU PT pasal 101 itu adalah mengenai pelaporan saham yang dimiliki oleh anggota direksi dan atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi perseroan ya, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. Nah, oke. Selain dari tugas-tugas di atas, kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran perseroan, gitu loh. Oke, ini sekarang kita tadi bicara ya mengenai apa namanya pengangkatan gitu ya, penggantian. Sekarang bagaimana kalau pemberhentian direksi? Jadi pemberhentian direksi itu dapat dilakukan ada dua nih ya. Jadi secara tetap, permanen ataupun sementara, ya kan? Jadi sewaktu-waktu maupun juga diberhentikan secara sementara gitu ya. Sesuai UPT pasal 105, anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan-alasannya. Putusannya diambil setelah anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Keputusan pemberhentian direksi dapat dilakukan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud sebelumnya tidak diperlukan jika anggota direksi yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusan pemberhentian direksi, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, gitu kan ya. Oke. Jadi sesuai dengan UU PT pasal 106, anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan yang tadi kan secara permanen gitu ya. Nah kalau ini diberhentikan secara sementara. Pemberhentian sementara ini diberitahukan secara tertulis pada anggota direksi yang bersangkutan. Jadi 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara, perseroan harus menyelenggarakan RUPS, di mana anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Jika hasil RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka status pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan menjadi pemberhentian seterusnya. Jika perseroan tidak menyelenggarakan RUPS setelah 30 hari tertanggal pemberhentian sementara anggota direksi tersebut atau RUPS yang diselenggarakan tidak menghasilkan keputusan, maka pemberhentian tersebut menjadi batal gitu kan ya. Oke, sekarang kita bicara untuk yang top level manajemen atau manajemen puncak gitu ya. Oke, sebentar saya charge dulu. Ini salah ketik ya, sebenarnya manajemen puncak. Manajemen puncak atau yang sering disebut juga dengan executive officer atau top manajemen atau top level manajemen merupakan tingkatan tertinggi dalam manajemen. Jadi ini biasanya yang menduduki tingkatan manajemen ini itu adalah direktur utama atau presidir atau mungkin juga wakil direkturnya atau mungkin CEO beserta dengan Chief Financial Officer. Jadi kalau misalnya ada yang masuk dan disebut dengan direktur atau mungkin presidir gitu ya, direktur utama atau presidir atau mungkin presidir dengan wakil direkturnya, CEO dan juga CFO (Chief Financial Officer) merupakan anggota dari dewan direksi gitu loh. Anggota dari top level manajemen puncak. Tugas dari manajemen puncak itu adalah membuat rencana jangka panjang. Jadi long term planning gitu ya. Kemudian juga menetapkan tujuan dan misi organisasi, tujuannya apa, misinya apa, serta strategi yang akan digunakan nantinya gitu kan ya.
Jadi manajemen puncak harus juga dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Gitu. Jadi ada beberapa corak manajemen puncak. Jadi dalam corak manajemen puncak, manajer yang berada pada tingkatan manajemen ini disebut dengan top manager. Top manager itu tugas-tugasnya lebih banyak kepada fungsi perencanaan, planning, dan pengelolaan atau organizing. Karena sifat pekerjaan itu adalah pekerjaan sifatnya berpikir, yaitu merencanakan, mengambil keputusan, dan juga mengorganize atau mengorganisir gitu ya. Jadi walaupun misalnya TM itu jadi top manajernya terlihat ya santai gitu ya, cuma duduk doang, atau mungkin ya rapat, ya cuma rapat-rapat, atau mungkin apa ketemu orang, meeting gitu ya, walaupun bukan meetingnya di luar kantor, meeting seharian, mungkin kadang-kadang nggak ke kantor beberapa hari, atau mungkin datang siang gitu, ya kan. Tapi sebenarnya dia tuh ya dia tuh punya tanggung jawab, dia selalu memikirkan keputusan. Jadi kebijakan yang ditempuh, kebijakan apa sih yang harus saya tempuh, gitu kan? Kebijakan apa sih yang harus saya ambil untuk supaya perusahaan kita ini bisa mendapatkan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Gitu. Oke. Next. Menurut Profesor Dr. Sondang Siagian MPA, kualifikasi atau kebutuhan manajerial perusahaan itu atau apa ya terhadap top manager itu dibagi menjadi 4, yaitu managerial skill, kemudian juga managerial mindset, jadi cara berpikir manajerial, kerangka konseptual manajerial, dan sifat pengetahuan manajerial. Jadi ada 4 ya, saya ulang ya. Managerial skills, kemudian juga managerial mindset, kemudian juga managerial conceptual framework gitu, dan juga sifat pengetahuan manajerial. Jadi kan managerial knowledge gitu, jadi yang harus diketahui gitu loh. Oke. Oke, yang pertama kita lihat ya, keterampilan manajerial itu dibedakan atas sisi human skill dan juga technical skill. Jadi untuk keterampilan manajerial itu ada 2, human skills dan technical skills. Jadi menurut Robbins di tahun 2003, human skills itu menunjukkan kemampuan bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Itu adalah human skill-nya gitu kan. Jadi bicara mengenai kemampuan bekerja dengan kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, bisa memahami dan memotivasi karyawan lainnya. Jadi baik itu mungkin bawahannya atau karyawannya, ya kan, atau mungkin anggota direksi lainnya gitu kan, yang perlu dimotivate gitu kan ya. Jadi ya baik secara individu maupun juga secara kelompok gitu kan ya. Nah, sedangkan technical skills merupakan kemampuan teknis untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus. Jadi ini udah benar-benar technical skills. Jadi misalnya yang mengenai bagaimana mendesain, misalnya let's say katakanlah bagaimana mendesain pesawat terbang, bagaimana mendesain sayap supaya supaya misalnya bisa terbang lebih tinggi lagi dan juga bisa hemat bensin gitu, hemat bahan bakar. Nah, itu kan dibutuhkan adanya keahlian khusus, keahlian sifatnya teknis gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini, di gambar atas ini, jadi bagi top manager, keterampilan manajerial itu yang dibutuhkan lebih ke arah sisi human skills. Jadi kalau sebagai seorang top manager, jadi kalian itu lebih kepada yang sifatnya human skills dibandingkan technical skills. Karena technical skills itu bisa didelegasikan kepada misalnya pada tim yang lain yang atau kepada bawahannya gitu kan ya. Walaupun ya tidak dalam skala yang persis seperti yang digambar ini, walaupun misalnya ini tidak persis seperti itu, tapi paling tidak ini kita menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam jenjang kepemimpinan di sebuah perusahaan itu keterampilan teknis itu semakin nggak relevan, dan sebaliknya keterampilan human skills-nya akan semakin menguasai yang harus dikuasai oleh top level manajemen gitu loh. Jadi semakin tinggi levelnya tuh ya kemampuan teknisnya sudah tidak terlalu relevan lagi, tetapi kemampuan human skills yang sangat dibutuhkan gitu kan ya. Gitu.
Oke, lalu yang kedua, cara berpikir manajerial dibedakan atas cara berpikir holistik dan atomik. Cara berpikir holistik adalah cara berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin bisa mempengaruhi perusahaan. Sedangkan cara berpikir atomik itu cara berpikir yang terbatas pada bagian-bagian tertentu dalam perusahaan. Meskipun ya keterikatannya pada organisasi sebagai keseluruhan tetap dipertahankan. Jadi kalau misalnya kita gambar di sini ya, gambar di sini, jadi ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cara berpikir yang dituntut pada top manager itu cara berpikir yang sifatnya holistik dibandingkan yang atomik. Ya karena apa? Karena ya tugas mereka itu berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan. Jadi nggak hanya sekedar menguasai marketing toh, memang marketing penting gitu ya. Tapi juga harus bisa tapi juga dia harus bisa berpikir ya berpikir secara keseluruhan. Jadi nggak hanya sekedar per sel atau per bagian toh gitu. Jadi harus bisa memikirkan perusahaan secara keseluruhan gitu kan, karena apa, ini berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan secara jangka panjang gitu. Yang ketiga itu adalah konsep kerangka konseptual manajerial yang dibagi menjadi 4: strategik, taktik, teknis, dan operasional gitu kan ya. Nah kalau kita lihat di sini misalkan kalau di tenaga pelaksana, berarti kan dia lebih fokus pada operasional, kemudian di mana di MR manajemen rendah gitu, misalnya supervisor, ya kan, supervisor mungkin teknisnya sudah tidak terlalu banyak, operasional masih tetap harus menguasai gitu kan ya. Kemudian di manajemen menengah, ya ini perlu disimbangkan antara kemampuan teknis maupun juga kemampuan yang sifatnya taktis gitu. Nah, sedangkan di manajemen puncak gitu ya, manajemen puncak sini MP, jadi itu kemampuan strateginya itu kemampuan berpikir strategik itu yang sangat dibutuhkan dibandingkan kemampuan teknisnya gitu loh. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa pada kerangka konseptual yang digunakan oleh top manager merupakan hal yang bersifat strategik dan taktis gitu loh. Memusatkan perhatian pada perencanaan, implementasi strategi perusahaan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan dan juga taktik-taktik yang diperlukan supaya apa? Supaya strategi ini bisa berhasil dilaksanakan. Oke. Nah, terakhir, sifat pengetahuan manajerial yang diperlukan oleh para manajer dalam mengemudikan atau dalam mengendalikan perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu sifatnya generalis dan spesialis. Jadi ini mirip seperti keterampilan manajerial. Sifat pengetahuan generalis adalah sifat pengetahuan yang mencakup keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Jadi baik itu dari finance, manajemen, finance, marketing, kemudian purchasing, supply chain management, gitu kan, operasional di lapangan. Dia harus bisa punya pengetahuan. Ya, nggak harus menguasai, paling nggak dia punya knowledge gitu loh. Sedangkan sifat pengetahuan spesialis itu sifat pengetahuan mengarah pada bagian-bagian yang ditangani dalam berbagai kegiatan proporsional. Misalnya marketing toh gitu ya. Kemudian misalnya marketing, promosi gitu kan. Kalau misalnya finance ya finance, misalnya untuk di bagian account receivable, account payable gitu, atau mungkin di bagian salesnya. Nah tuh seperti itu. Atau mungkin misalnya supply chain management, misalnya fokus pada misalnya ya misalnya untuk logistiknya. Nah seperti itu gitu loh. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di sini misalnya untuk tenaga, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa top manager dituntut memiliki pengetahuan yang sifatnya generalis. Jadi harus bisa ya menguasai secara overall lah, walaupun sebenarnya tidak harus dalam atau in depth knowledge, tapi paling dari dia bisa menguasai, dia tahu apa mengenai finance, dia tahu apa mengenai accounting, dia tahu kapan laporan harus selesai gitu kan ya. Gitu. Oke, ditunggu sebentar. Mbak.
Maaf, saya tinggal sebentar, sorry tadi yang datang. Oke. Oke, salangnya. Jadi dari gambar ini menjelaskan bahwa perbedaan antara yang generalis dan spesialis. Jadi semakin tinggi level daripada posisi seseorang, ya dia apa namanya, ya dia harus bisa harus menguasai pengetahuan yang sifatnya generalis dibandingkan spesialis. Nah, jadi ini kesimpulan adalah corak manajemen puncak mencakup keseluruhan kegiatan perusahaan di mana pendekatan human skills dan cara berpikir holistik digunakan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja, serta dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kerangka konseptual strategik yang bersifat generalis. Jadi, ya semakin tinggi posisi seseorang, semakin tinggi posisi sampai mencapai top level manajemen atau top manager, ya dia harus bisa menguasai pengetahuan yang sifatnya generalis, dia harus bisa menguasai gitu loh. Nggak hanya sekedar spesialis, mungkin dia dulu misalnya dia mantan orang marketing yang diangkat menjadi top manager. Jadi dia harus bisa membuka wawasannya bahwa pikiran gue sekarang nggak hanya sekedar marketing toh, tetapi juga harus memikirkan juga finance, memikirkan juga untuk logistik ya, memikirkan juga untuk day to day operation di lapangan ya bagaimana. Dia harus tahu hal seperti itu gitu loh. Kemudian juga kalau misalkan dia tadi orang finance ya diangkat jadi top manager, berarti ya pikirannya nggak hanya sekedar bagaimana bagaimana supaya bisa mengcut cost atau meminimize cost, tapi juga harus bisa berpikir secara holistik, berpikir secara keseluruhan gitu loh. Ya kan terkadang memang ada misalnya yang orang yang tadi dia mantan finance manager atau CFO, dia misalnya mantan orang finance yang naik ke atas, naik ke top level manager, ya dia masih berpikir mindset mengenai orang financial sebagai orang finance gitu ya. Bagaimana cara supaya uang yang gue dapat ini nggak keluar banyak, alias bisa meminimize cost. Tapi itu ya itu perlu dirubah gitu ya. Oke, dari saya itu aja. Nanti kalau misalkan ada ditanyakan nanti kita bisa sambung lagi pada diskusi gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi kalau misalnya memang dibutuhkan adanya diskusi yang lebih lanjut. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.